Shalom. Shalom. Pelayanan firman dari pada hari ini, Minggu 9 Januari 2022 adalah Evangelis Ritson Manyoni. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Biasanya di situ saja. Aku di sini saja. Jawab apa? Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Bapak Ibu, Bisa. Ya? dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Masing-masing kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Karena tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Untuk amanat hidup baru, ajak kita semua berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah raga Tuhan sepanjang jalanku. Tanamkan cinta-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Jemaat, silakan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sekolah minggu. Mohon dipersiapkan. Ayo.
sorga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu oleh anugerah dan cintamu. Kami diberi kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang, sehingga pada sore hari ini kami dipertemukan kembali di Pospel Bekasi, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kami mohon berkat dan kasih karunia Allah, sehingga kami ketika ingin mendengarkan firman-Mu, baik sekolah minggu melalui ibu-ibu guru sekolah minggu, maupun kami sekalian yang ada di tempat ini, mohon berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami dibimbing untuk dibawa kepada pengertian yang sejati. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu ini menjadi generasi yang dipersiapkan untuk selalu cinta akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Amin. Amin. Silakan sekolah minggu. Dadah, pinter ya. Makasih. Sudah? Baik, selamat sore, shalom. Salam. Ya, BPI Mamani, Pak Dago? Pak Dago. Puji Tuhan. Dengan semangat yang besar, membuat, menginspirasi para pelayan-pelayan Tuhan untuk jauh lebih semangat melayani pekerjaan Tuhan. Kita bangga seperti Paulus mendengar di berbagai-bagai jemaat yang diinjili, dibentuk oleh dia, dan dari itu dia sangat berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 oleh yang telah diberi tugas. Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta mengkaji firman-Nya siang dan malam, dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan. Baru kali ini kita berjumpa di Pospel Bekasi, dan betul nubuatan di bulan Desember yang lalu nama Iko Jojat Puji Tuhan. Dan saudara, kalau kita baca narasi bacaan tadi itu lebih khusus ayat 22 ya, saya baca ulang. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Paulus ingin
memberi pesan penting kepada jemaat di Roma waktu itu, bahwa bukan cuma kamu yang mengalami problem dalam hidup ini. Ada banyak orang pada konteksnya, sesuai teks yang ada, mereka mengalami aniaya. Keluhan-keluhan yang disampaikan jemaat pada masa itu adalah keluhan-keluhan yang sifatnya berhubungan dan berkaitan dengan aniaya. Aniaya fisik, aniaya psikis. Di mana orang-orang Kristen mula-mula, ya, hasil penginjilan Rasul Paulus di negara Italia, kota Roma dan sekitarnya, mereka mengalami persekusi. Persekusi itu satu perilaku tindakan dari mereka yang merasa superior kepada kaum minoritas. Karena merasa jumlah sedikit dan baru bertumbuh berkembang, mencoba untuk dihambat. Tidak boleh, izin gereja tidak dikasih, berkumpul tidak boleh, bertemu satu dengan yang lain, asal membicarakan Kristus, itu tidak boleh. Itu sebabnya Paulus dalam teks yang kita baca tadi memberi pesan kuat bahwa bukan cuma kamu, ini adalah keluhan kita bersama. Keluhan kita bersama sebagaimana seorang perempuan merasakan sakit bersalin. Semua perempuan pasti merasa sakit bersalin. Amin. Amin. Nah itu, tahu apa yang ambil? Padahal yang melahirkan perempuan. Ya, ibu-ibu sakit melahirkan? Sakit. Bapak-bapak, amin. Ya, ya menjadi pertanyaan, kalau sakit kenapa anaknya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5? Padahal sakit, bukan? Sakit, tapi masih mau melahirkan. Artinya begini, secara fisik, secara direct, secara langsung, yang merasakan sakit adalah wanita. Tapi jangan salah, suami juga turut serta merasakan kesakitan itu secara psikis. Amin, bapak-bapak. Amin. Nah itu. Jadi bapak-bapak juga turut serta merasakan kesakitan. Waktu Mama Carlo akan operasi, diputuskan tidak bisa melahirkan normal. Aduh, saya yang keringat dingin. Seolah-olah saya merasakan perut saya dibelah. Nah ini, saya coba membayangkan bagaimana. Apalagi waktu sudah mulai dibelah, dia drop 60/40. Besok mata buaya ya. Nato mama tuanya banyak berdoa. Kondisi tidak bagus. Itu perasaan, aduh, dapat dibayangkan. Tapi kalau ada suami-suami yang sedang begitu, ada bapak-bapak yang sedang istrinya kesakitan? Banyak. Ya? Jangan goreng ikan pula. Ya, jangan coba-coba. Jadi sebenarnya terjadi satu keluhan yang komunal, berjamaah. Orang semua berkeluh kesah. Jadele yang disuah Kristen sih. Ya, kalau kita lihat banyak kesaksian, ya banyak kesaksian orang-orang yang tadinya, ya dari keluarga non Kristen masuk Kristen, mereka pikir akan enak, padahal sebenarnya apa yang mereka rasakan tidak enak. Dijauhi keluarga, dimusuhi, dipukuli, dikejar-kejar, bahkan ada sebagian mereka harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tetapi manakala Kristus Yesus sudah melekat di hatinya, maka keluhan-keluhan itu menjadi keindahan buat mereka. Amin. Amin. Nah hari ini kita lihat latar belakangnya itu. Mengapa Rasul Paulus setelah pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surat Roma, Paulus mencoba memberi pengajaran kepada kita sekalian, kepada seluruh umat Kristiani, bahwa manusia diintimidasi oleh dosa. Manusia diperbudak oleh dosa, sehingga dengan dosa itu manusia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya ulangi, manusia yang masih diintimidasi, dijajah oleh dosa, maka salah satu efek sampingnya dia hidup dalam ketakutan yang luar biasa.
Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebab apa? Hari esok itu sudah ada masalahnya sendiri. Masalah hari ini, selesaikan hari ini. Jangan yang ada di 2021 masih dibawa-bawa sampai tahun baru. Amin. Amin. Iya, itu lupa batin. Iya. Hari ini kita belajar tentang Paulus yang memberi nasihat penting kepada jemaat yang ada sehingga semua orang dapat mengerti. Saudara, saya suka sejarah perjalanan kekristenan. Itu kalau baca surat Kisah Para Rasul, betapa hebatnya mereka berjuang. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman Kristen. Dan kita yang ada di daerah Bekasi ini, jika kita bebas hari ini, itu luar biasa. Amin. Untuk itu, masih misbe, maka saya percaya jemaat akan mengalami hal yang sama. Coba kalau kita menguap, behoa, jadi behoa. Nah, itu bahasa Latin, behoa. Hari kita behoa, kita lihat orang menguap, automatically kita akan ikut menguap. Itu menular, saudara, tapi bukan penyakit. Tapi di jam 3 begini tidak ada yang menguap, ya. Itu rawan, bahaya. Rawan. Ya. Nah, kita diberi pesan yang kuat agar kita mengerti dan memahami. Jemaat Gospel Bekasi yang sedang bertumbuh dan berkembang, biasanya ya, dalam berbagai macam pengalaman, baik organisasi, baik keluarga rumah tangga, apa sajalah, yang awal-awal itu semua kuat, bersatu, bersama, rukun, harmonis, solid, solider, semuanya satu rasa. Tetapi hati-hati, virus untuk pemecah belah itu selalu ada di antara kita. Dan semua orang berpeluang. Saya ulangi, semua orang berpeluang untuk menjadi virus pemecah belah. Yang menjadi persoalan adalah dia ada di lingkungan apa. Kalau dia ada di lingkungan yang selalu saja melihat orang negatif, maka dapat dipastikan dia akan ikut negatif. Kalau kita ada di lingkungan Toko Baru, Mabere Toko Baru Bekasi, Red Cibubur di komplek Pramuka, ngomongin baru. Kalau kita ada di lingkungan Toko Baru, otomatis kita akan menjadi peminum. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita ada di lingkungan orang suka merokok, dapat dipastikan peluang terbesar untuk jadi perokok itu bisa. Jadi dalam Amsal dijelaskan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa yang menjadi pimpinan, dengan siapa kelompok komunitas kita, maka itu akan banyak mempengaruhi kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan ini. Nah, saudara, dalam tema khotbah kita kali ini yaitu tabah melangkah. Coba bilang 1, 2, 3. Tabah melangkah. Ya. Dari narasi yang dibangun oleh Rasul Paulus, seolah-olah ada sesuatu yang sulit, yang rumit, ketidakpastian yang sedang dihadapi. Sehingga tema ini muncul untuk mengajak, mengingatkan agar semua jemaat selalu tabah melangkah dalam kehidupan roda rumah tangga, karir, jabatan, pangkat, pendidikan, dan apa saja yang kita perbuat. Ketabahan ini penting. Kenapa? Karena dia menjadi basic, dasar. Dasar apa? Dasar untuk kita tetap konsisten. Karena kalau kita tidak punya dasar, kita tidak akan pernah konsisten dalam hidup ini. Tabah menghadapi suami, ya, tabah menghadapi istri, tabah menghadapi mertua, tabah menghadapi mantu,
tambah menghadapi tetangga, ya, dan tambah menghadapi bos dan siapapun yang ada di sekeliling kita. Konsep ini ditawarkan oleh Paulus melalui tulisannya itu agar kita dapat mengerti, sehingga kekristenan, iman kita tidak akan pernah goyah karena apapun yang sedang mengalami hidup kita. Dengan tabah menghadapi segala sesuatu, kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Amin. Amin. Emas itu warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning. Dan emas itu harganya sangat mahal. Emas antam 5 gram bisa sampai 7-8 juta. Itu emas antam. Ya. Kalau emas lamet berapa harganya? Gratis. Emas itu warnanya kuning. Dia mahal harganya. Tetapi tidak semua yang kuning itu berharga. Bocoy? Tidak semua yang warnanya kuning itu berharga. Tetapi warna kuning emas atau emas itu sendiri, dia sangat berharga. Coba lihat, apakah emas itu bisa berubah? Kalau emas 1 kilogram, Manabu bisa pasang kosong bisa ya? Bisa. Nah, Manabu ri tahijapi, emas ya, emas. Apakah emasnya masih diambil? Kenapa? Berharga. Coba pisang goreng sama kilo Manabu tahijapi. Ada yang bisa ambil? Rena mantimah? Aku. Ada yang mantimah bemayo adu utanya. Dan apa sekolah pay oga tentena. Di kantor sino ada pororo di oga. Ya. Jadi saudara, bahwa kemurnian itu harus dilatih, direkayasa dan dipersiapkan. Tidak bisa tidak, saudara. Harus dilatih. Itu sebabnya Paulus memberi arahan agar keluhan apapun, kita boleh sebagai manusia, keluhan apapun itu bisa, no problem. Tetapi dia tidak boleh melampaui kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Sehingga 365 kata dalam Alkitab yang berkata jangan takut. Berapa kali? 365. 1 tahun berapa hari? 365. Artinya setiap hari Tuhan berkata Jangan. jangan takut. Bilang kiri kanan jangan takut. Ya. Masuki 2022. Jangan takut. Bilang lagi kiri kanan jangan takut, kamu pasti dapat jodoh. Ayo. Iya, sudah punya jangan. Ya belum. Arahan belum selesai, ya cepat-cepat jawab. Bagi yang sudah punya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang belum punya harus. Tidak tokonya. Kita doa. Jangan takut sebab peluang masih ada. Tuhan berikan buat kita. Keluhan yang berjamaah yang dialami jemaat di Roma oleh Rasul Paulus, bukan cuma kalian yang menderita sebagai jemaat. Saya Rasul Yesus Kristus menulis surat Roma dari dalam penjara. Dan dalam penjara itu bukan seperti kamar kita, kamar kos. Bukan, menderita saudara. Muhammad KC dalam penjara, dia mempertahankan imannya. Bayangkan, bintang 2 sudah kehilangan akal sehat, dibantu oleh 2 orang temannya masuk ke dalam kamar tahanannya. Kemudian mereka mulai menggebukinya, babak belur, tidak cukup. Nah, lel katainya hanya untuk sekedar mempertahankan apa? Imannya. Ini nyata, saudara. Jadi Rasul Paulus sudah tahu itu akan terjadi terus. Jemaat Pospel Bekasi harus punya daya tahan hidup, daya tahan berjemaat yang melampaui daya tahan jemaat-jemaat lainnya. Kenapa? Karena kita baru memulainya. Dan
ke depan pasti akan ada friksi-friksi. Blok sana, blok sini. Dari mantu ya mungkin kini inau, jika mereke. Sudah tidak bawa nasi, tidak ada bawa makanan, tambah lagi udara Yesus. Itu harus diwaspadai. Tidak boleh terjadi. Makanya kita harus pakai konsep kasih Tuhan. Konsep apa? Kasih Tuhan. Apa konsep kasih Tuhan? Konsep kasih Tuhan itu, walaupun aku mengasihimu, walaupun engkau makannya 3 kali tambah. Amin. Iya, konsep kasih manusia adalah oleh karena aku mengasihimu, oleh karena suka makin ikan bakar. Nah itu, aku mengasihimu oleh karena setiap kali membalik dua bayar kurban dua. Itu kasih manusia. Konsep kasih Allah, dia mengasihi walaupun manusia berdosa, dia tetap menerima kita sebagai umat milik kepunyaannya. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Iya, daripada ini kasih tepuk tangan. Dan puja. Tidak ada masalah. Waktu pendeta menyonyo almarhum dulu, pelayanan didiri, dipersiapkan kulintang, ya, bermain kulintang. Waduh, tua-tua jemaat marah. Tidak boleh ada alat musik apapun dalam gereja. Wah, itu zaman dulu, tahun-tahun 70-an. Tidak boleh ada alat musik di dalam gereja. Ya, jadi cukup seperti itu. Padahal dia tidak baca Mazmur. Daud apa? Menari-nari. Mendengarkan musik apa? Gambus dan kecapi. Dengan apa? Canang yang merincing. Jamu. Rebana. Jamu. Tari-tarian. Iya, tari-tarian. Kadang-kadang kita iya protokol oke. Tapi kita jangan diintimidasi oleh protokol. Ya penting saudara, buat saya penting, sangat penting liturgi, sangat penting. Tapi jangan itu menjadi akidah. Akidah itu apa ya, Pak Pendeta? Akidah itu menjadi yang lebih utama daripada persekutuan. Liturgi itu boleh dirubah. Yang tidak boleh dirubah adalah Alkitab. Amin. Iya, makanya harus rajin baca Alkitab. Jangan cuma hukum 10 terus dari zaman dahulu Kak. Iya, kita sekarang sudah hidup kasih karunia. Nah, saudara, mengapa kita harus tabah melangkah menghadapi tahun yang belum ada kepastiannya ini? Para ekonom, para politisi, orang-orang cerdas, para epidemiolog yang mengatakan belum ada ketentuan pasti 2022 ini akan bebas COVID-19. Variannya COVID-19. Muncul varian apa lagi? Delta. Muncul lagi varian apa lagi? Omikron. Muncul lagi tante mikron tadi. Omikron. Makin kesini makin macam-macam. Jadi kita harus punya kesiapan yang kuat. Dan kita bersyukur Pospel Bekasi GKST sangat luar biasa mewujud buktikan imannya kepada Allah. Amin. Mengapa, saudara? Karena memang keluh kesah berjamaah ini kalau tidak diredam, maka dia akan menjadi virus yang melemahkan iman, membuat orang apatis, masa bodoh, membuat orang sinis. Jadi dia harus di-manage, saudara. Sekalipun rumit, sekalipun sulit, sekalipun apa yang sedang terjadi, dan semua di luar jangkauan kita, harus tetap dijalani. Kemarin, hari Sabtu, kami pelayanan, ada seorang bapak kesaksian, 6 tahun menjadi survival cancer. Kemo, kemudian selain kemo, apa itu yang radiasi. Kansernya hilang, tapi timbul masalah malu. Tenggorokannya menyempit, tidak bisa masuk makanan. 6 tahun makan menggunakan selang. Tetapi yang luar biasa, saudara, semangatnya melayani, berkobar-kobar, mengalahkan sakit penyakitnya. Amin. Kita tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur untuk ada dalam terang kasih Tuhan. Yang kedua,
ayat 21. Pak Petrus, minta tolong. Pakai mic. Atau tuti 58. Ada mic. Tapi dalam pengharapan Kasih mic, kasih. Ya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. ya, bahwa mengapa perlu kita ada dalam ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang melampaui kesabaran manusia pada umumnya. Karena apa? Di sana ada penjajahan, intimidasi tentang bagaimana kita hidup, ditindas oleh kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan. Kita digoda kiri kanan. Orang yang sakit digoda untuk apa? Pergi ke orang pinter. Di Sukabumi, Tasikmalaya, jauh Tauloen dan lain sebagainya. Saya mengalaminya, awal-awal mengalami kebutaan. Awal-awalnya KKR, kesembuhan, kematian, kebangunan rohani. Didoakan pendeta, tidak sembuh-sembuh, tidak bisa melihat, putus asa, pindah. Di Cengkareng, di Kapuk, ada orang pintar. Saya kesana sudah. Dari jauh, atau saudara harus beli binatang namanya lendong. Kan lendong? Apa itu binatang bahasa dulu? Belut kecil itu loh. Iya. Anak ekor, tahu belut anak ekor. Kemudian naroro, dia potong kepalanya, darahnya diambil. Kemudian atau mengoa itu mendongak. Darah lendong ditetes di mata. Kuto Arab mau cuci. Tapi namanya orang mau sembuh. Waduh, semuanya halal, betul? Iya, Bevalilina Badua banyak osak parong di mata. Oh maaf, amis mata ya. Dari penterjemah. Iya. Hanya ada macam sih. Iya. Kemudian tiba-tiba dibilang lagi di Jogja ada seorang pendeta lagi. Oh ya? Ya. Dia punya pengobatan tradisional. Disetrum. Kacau ya tuh. Napa sama kabel. Kemudian nastromnya. Cik kira ya tuh. Mengenci banyak mata udah osak. Tawa udah sedikit jiwa yang maka pura butuh uangnya. Kau tahu mana pendeta sih? Soalnya tanah lempu sih. Kurang ajar banyak. Pertama osak kamu. Orang yang berbalik putar daripada van orang yang. Kita ditindas, diperbudak oleh duniawi. Kenapa? Karena kita ingin memuaskan keinginan daging. Itu loh. Padahal Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7, 8, 9, 10 dia berkata, lebih baik Om Petrus baca. Ayat 7 Om Petrus. Biar enak. Ya. 12 ayat 7. Perhatikan baik-baik ya. Ya. 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, Ya. maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Stop. Maka aku, kata Rasul Paulus, ini setelah dia bertobat, saudara. Jadi bukan berarti kalau kita sudah bertobat, terima Yesus, pindah agama, masuk ke Kristen, kemudian tidak ada problem. Salah, saudara. Kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalaminya langsung. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ayat 8. Perhatikan baik-baik. Berapa kali dia berdoa? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Berapa kali Paulus berdoa? 3 kali dia berdoa. Terus? Supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Apa doanya? Supaya utusan iblis mundur daripada Paulus. Nah, yang menarik saudara ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Jawab siapa? Tuhan. Nah, kita berdoa, siapa yang jawab? Tuhan. Ya, apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaan saya, jemaat bisa dijawab.
doa Rasul Paulus, Tuhan jawab apa tidak? Dijawab. Tapi Tuhan tidak memenuhi keinginannya. Harus dibedakan. Kita berdoa, Tuhan jawab? Jawab. Tapi Tuhan tidak memenuhi keinginannya. Ini orang Kristen harus cerdas menangkap apa makna yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita. Nah, saya berputar-putar berdoa dari sana, dari sini, dari sana. Termasuk saya tidak usah sebut namanya, pendeta besar di Indonesia. Dia berdoa, mata bisi-bisimu beosa sampai 20 menit. Kata pendeta situ, ini orang dosanya besar sekali. Orang cekku solo ke haleluya. Tolong pisau. Mana? Tapi kan kalau kita refleksi, coba perhatikan. Ternyata memang Tuhan mengizinkan. Amin. Iya. Baru sadar hari ini. Aduh, ya betul ya. Tuhan mengizinkan ada maksud besar agar orang buta dari kampung Sabilago itu bisa menjadi mata bagi orang-orang buta yang ada di Indonesia. Amin. Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang di luar nalar kita, saudara. Apakah Tuhan jawab doa saya selama ini? Oh, jawab. Karena Dia Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia menjawab doa kita. Yang menjadi persoalan adalah Dia tidak mengizinkan permohonan kita untuk dipenuhinya, karena Dia punya maksud yang besar untuk keluargamu dan keluarga saya. Amin. Jadi harus tabah. Nah, ini yang menarik, ayat 10 Om Petrus. Perhatikan baik-baik ya pernyataan Paulus ya. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati, semestinya kita punya pemahaman yang sama dengan Paulus. Coba. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Coba stop. Karena itu aku senang dan apa? Rela. Jadi kalau ada yang ginjal, paru-paru, diabetes, relakan sama Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita sudah ke dokter vonis tidak bisa, ya sudah. Ikhlas, jalani hidup. Amin. Saya berapa kali yang nawarin sampai harus keluar negeri untuk donor mata, tapi dokter bilang nggak bisa. Untuk jenis penyakit ini, saraf mata nggak bisa. Seperti bola lampu yang putus kabelnya, bukan bola lampunya yang bundar itu yang rusak, saudara. Nggak bisa, harus ikhlas, rela. Saudara, kita punya istri yang cerewet, suami harus apa? Iya, relanya yang itu nak lokus mamanya rela. Ada rela mana melili. Terus sampai terus, maaf. Di dalam siksaan. Terus di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Itu judulnya. Kita boleh sakit, kita boleh menderita, kita boleh hidup miskin. Kita sudah berusaha bekerja, berdoa dan seterusnya oleh karena Kristus. Oleh karena apa? Kristus. Ya, kalau kita sudah berkarya, berkreasi, tapi masih juga belum, karena Kristus minta kerelaan dari Dia. Nah, kesimpulannya oleh Paulus, Om Petrus. Oleh sebab itu, terlebih suka. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Terus, oleh karena itu terlebih suka aku ada dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, di situ aku kuat. Amin. Terima kasih Om Petrus. Ketika kita lemah, di situ kita kuat. Kenapa? Secara natur, secara alami, manusia baru cari Tuhan kalau ada masalah. Tuhan sudah tahu itu. Amin. Ya. Coba lihat Ananias dan Safira. Oh, mereka mau jual tanah. Saya sudah beberapa kali mendoakan orang itu tuh, orang kayak begitu. Ya. Parinson, tolong doanya. Karena apa? Dalam pikirannya mungkin kalau doa orang buta manjur dia. Mereka kaya sih. Supaya rumahnya yang di
apa itu dekat lapangan golf di Cempaka Putih itu, ya. Cepat laku dan seterusnya karena janjinya 10%. Yang saya berkakai bukan main. 10% kalau 3M 300 juta. Nah, Tuhan hatinya ya toh. Nah, ini juga kalau berdoa tidak ikhlas susah. Ya. Rumah terjual ikat janji kan begitu. Ya, jadi berdoa. Ananias dan Safira. Ananias atau Safira namanya. Oke. Kita akan jual kita punya lahan yang ada di Bacea. Karena kita tidak akan pulang lagi. Kita jual aset kita di sana, sambil Ranomposo aku malu. Kan begitu? Doa Tuhan kiranya lahan kami, tanah kami, rumah kami laku dijual. Tak laku dijual. Waktu belum ada uang, kita punya janji sama Tuhan radikal. Amin. Ya. Setelah uang ditaruh di meja 7M, Dato Safira soto, gagak kami pura-pura tambahin gereja. Bocok, coba mari kita jujur, termasuk saya. Kita memberi persembahan. Kan biasa pendatua bilang, marilah kita memberi persembahan yang terbaik. Bocok ya? Rocena bahasa ayatnya. Pertanyaan, yang terbaik itu dari aspek apa? Nominal atau hati kita? Ya karena nominal susah ya. Ya iya, betul. Bocok? Iya termasuk saya. Gitu loh. Nggak bisa dipungkiri saudara. Kalau kita beri persembahan, ya apa warna-warnanya? Merah, biru, hijau, ungu. Bocok ya? Bocok. Nah, yang mana Tuhan ya? Tolong gerakan hati saya. Hati saya sih yang merah, tapi tangan ambil yang hijau. Gitu loh. Jadi kita memang sulit saudara. Manusia itu secara alamiah memang Tuhan sudah tahu kita akan datang kepada Dia menangis, berderai air mata, memohon belas kasihan, kasih karunia-Nya dikala kita dirundung duka. Coba kalau dapat ayat. Ayo. Luar biasa. Nah, saudara, yang ketiga, mengapa kita harus tabah menghadapi hidup ini? Karena realitas kehidupan ada penderitaan, ada kemuliaan. Ya. Ada penderitaan, ada kemuliaan. Dalam kitab Pengkhotbah ada waktunya mati, ada waktunya lahir, ada waktunya menderita, ada waktunya ada waktunya bahagia. Tapi kalau kita menderita terus dari zaman dahulu kala, ini perlu koreksi. Amin. Iya, perlu koreksi. Bahagia itu bukan apa yang ada di hadapan kita, tapi hatinya. Beberapa waktu lalu, tahun 2020, lagi kencang-kencangnya COVID, donatur Yayasan Resapan turun drastis. Kita mengalami kepayahan, kita mengalami efisiensi. Yang makannya 20 liter sehari, kita kurangi 15 liter. Yang biasanya sering makan daging dan sebagainya, makan tahu tempe, kotor tempe, caranya nanti ayam kondisi. Ya, maka kami berkumpul. Ya, sambil makan saya ajak cerita, sambil makan saya ajak cerita. Wah, penghuni panti. Ya, asik dengan cerita, makan terus tidak sadar nasi tahu tempe habis. Bagi anak kalinya nih ayam. Memang kita kadang-kadang harus berakal supaya hidup itu dipenuhi dengan seni. Memang kadang-kadang suami menurun penghasilan, tidak boleh dimarahin. Amin ibu? Tidak boleh dimarahin. Tetap masakan air panas kalau datang pulang malam supaya mandinya air hangat. Gitu loh. Kita harus bikinin kopi dan lain-lain. Amin? Harus dilayani. Banyak uang, tidak banyak uang, tetap harus bergembira. Amin. Ya bapak-bapak, amin. Memang kalau uang ke arah perempuan memang. Perempuan itu yang penting dompetnya tebal, ya. Kita bisa tinggal kapan saja. Amin. Mereka pasti bahagia.
Ya, dalam ayat yang lain, dalam bacaan kita harus tabah karena hidup di dunia adalah kesia-sia, fana, saudara. Hidup ini fana, kesia-siaan. Tidak sadar kita sudah berapa tahun di Jakarta, Pak? 95 masuk, 95, 20, tidak merasa. Ya, tidak ada saya paling baca ya, tidak terasa. Nah, itu sudah 27 tahun, Pak Tuhan. Jadi memang hidup itu pendek, sangat pendek. Oleh karena itu harus diisi dengan pengertian dan hidup yang sangat berkualitas. Karena dengan hidup berkualitas itu, maka kesia-siaan tidak akan kita alami dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita menghadapi ketabahan hidup dalam melangkah dengan situasi yang masih seperti ini? Ya, yang pertama, saudara, maka hidup itu dalam prosesnya harus ada koreksi. Ada apa? Koreksi. Ya, koreksi. Duduk bersama suami istri tanpa anak. Ya, perasaan 2021, Mama kalau main handphone saya intip, handphone disembunyi. Ada apa ya? Perasaan 2021 apa? Gimana ya? Selalu gembira tapi kok banyak cemberutnya. Harus saling koreksi. Baby saja bersama nama si kose iko jo, tidak bisa dah. Nah ini, tidak bisa. Api disiram api pasti akan terbakar. Kita harus bisa saling koreksi, saudara. Ya, duduk bersama sambil makan apa yang kita suka. Untuk apa? Supaya ke depan kita meninggalkan yang lampau. Amin. Masuk di lembaran baru untuk bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Dan itulah yang sejatinya harus dikembangkan dalam jemaat. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, berkembang dengan segala kapasitas yang kita miliki. Dengan berkolaborasi bersama, maka apapun wujudnya, maka jemaat ini akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Itulah tujuannya jemaat ini didirikan. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Luar biasa, saudara. Dia menegaskan kepada kita supaya tidak turut serta terlibat dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Dan Paulus selalu mengingatkan, dan itulah fungsi seorang leader. Kami di pagi sejauh tiap pagi saya sudah share, waspadai COVID varian baru, prokes tiap pagi. Karena begini, kalau pengumuman cuma satu kali, pasti lupa. Begitu dengan bacaan kita tentang firman Tuhan, harus diulang-ulang. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang apa? Kesukaannya itu membaca firman Tuhan pada siang dan malam. Harus diulang-ulang. Supaya apa? Melekat dalam hidup kita. Yang kedua, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan itu. Jadi memang kita harus ada transformasi. Kalau bahasa di Surya Paul, apa itu? Restoration. Terjadi pembaruan. Harus terjadi. Dalam kerangka berpikir, dalam merasa, dalam melihat, dalam mendengar, dalam segala sesuatunya. Nah, saudaraku, bahwa setelah kita mengevaluasi, merefleksi hidup pada masa lalu, kemudian kita ada di tahun yang baru, kita harus membuat, tidak usah pusing bagaimana tercapai, tidak, dan lain sebagainya. Tidak usah pusing, saudara. Saya punya target salah satunya di 2022 mau ke Turki.
mau ke Turki, maka jauh tantaku kari tawon borong pai to Turki. Yang popolongo Yakob diri Alsafan bayangkan. Yang menikah Muslim, yang saksinya Hitson Manyonyo. Bagaimana judulnya? Sudah terjadi. Entah kapan bisa ke Turki, tidak tahu. Tetapi supaya tahu harus direncanakan. Dan supaya bisa berhasil harus menabung, harus hidup irit, tidak boleh hidup sembarangan. Supaya apa? Tidak mengganggu komponen-komponen yang lain dalam hidup. Inilah kekristenan itu. Sehingga ketika dimulai di Yerusalem, dipersiapkan oleh Tuhan, dan dia bergerak terus sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya tujuan akhir kita di mana? Sorga. Amin. Bilang kiri kanan, tujuan akhir kita di sorga. Tujuan akhir. Mau ke sorga? Mau ke sorga? Kapan? Sekarang atau nanti? Kalau ada yang siap sekarang, maju ke depan. Saya dulu papi berdoa. Iya, supaya cepat. Yang ketiga, sebagai manusia yang berakal sehat, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berkarya. Kejadian 1 ayat 28. Ada 2 perintah besar yang Tuhan beri. Yang pertama beranak cucu, yang kedua harus mengelola dan mengusahakan bumi. Artinya apa? Kita harus bekerja. Untuk kita bisa bekerja, harus menjadi pribadi yang bersahaja. Sehingga apa? Dengan karya-karya yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, keluarga akan hidup bahagia. Salah satu karyawan kemarin mau kuliah, saya bilang, tidak apa-apa, saya dukung. Dengan gajimu yang terbatas, maka kau harus mulai berhenti merokok. Kenapa? Kita hitung-hitung, 1 bulan pengeluaran rokoknya 300.000 rupiah. Saya bilang 300.000 rupiah kali 1 tahun berapa? 3 juta, ada berapa? Sudah bisa bayar semester. Kadang-kadang kan kita tidak sadar. Karena apa? Kita tidak mempersiapkan itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hidup dalam harapan. Ayat 24-25. Bahwa Paulus menjelaskan hanya ada satu sumber pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang harus kita perjuangkan dan pertahankan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, karena hanya dialah sumber kehidupan itu. Silakan kita boleh jadi apa saja, tetapi tidak boleh meninggalkan kasih karunia Tuhan. Karena apabila kita hidup melenceng, pergi dalam penyembahan berhala, maka kita tidak akan ada dalam kumpulan kasih Kristus. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11, Salomo mendidik manusia, orang Israel, untuk apa? Belajar kepada semut. Hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Jadi kita harus memulai hidup ini. Untuk kita sekalipun kecil, tetapi jika ada kebersamaan seperti para semut, mereka berjalan berderet-deret, dan kalau bertemu mereka berciuman. Bocor? Berciuman. Kita tahun baru ada yang tidak mau salaman. Ada di sini? Tidak ada. Karena tidak ditahu. Tidak ada. Loh, kenapa semut bisa berciuman? Saya pergi pelayanan ke Kupang, mereka punya cara salaman, cium hidung. Bayangkan Romo Minggu mau tutup, mereka korek suara, salam-salam. 300 jemaat cium hidung semua. Ketemu Yesus. Jadilah kehendak. Hidup harus punya harapan, dan harapan itulah yang akan menyemangati kita. Ayo Pak, oke kita gagal 2021, ya Mam ya, kita nggak apa-apa, bahkan ada bangkrut, no problem, usaha bengkel atau warung makan kita tutup, nggak apa-apa. 2022 masih ada harapan, kita harus bangkit lagi, memulai. Ayo, mungkin kita lebih irit pakai listrik. Kalau tadi pakai galon nggak usah pakai dicolok listrik supaya murah, dan seterusnya. Anak-anak diberi pengertian, ayo kuotamu, jatahmu 1 bulan 50.000 ya, sudah tidak boleh lagi main game, Mobile Legends atau yang lain-lain. Kita beri pengertian, kita harus berjuang, dan itulah yang akan membuat kita berharap kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian maka jemaat Gospel Bekasi akan menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat,
dan kemudian akan menjadi buah bibir bahwa betapa hebatnya Tuhan ada di tengah-tengah jemaat ini. Terpujilah Kristus Yesus. Selamat tahun baru. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur pada pertemuan kebaktian kami minggu ini. Kami diajarkan oleh Tuhan bagaimana untuk melihat kehidupan ini dengan penuh realitasnya. Bimbing kami, tidak mudah menjalani hidup ini. Kami tahu banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan. Datang dari dalam, datang dari luar, maka dia cenderung akan diserang dari berbagai pihak. Firman-Mu berkata, hati-hatilah, waspadalah, sebab iblis dia seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam kami semua umat milik kepunyaan-Mu. Oleh karena itu, tabahkanlah hati kami, kuatkan pikiran kami, sertailah kami sekalian, agar kami menjadi pribadi yang bersahaja. Terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus Tuhan, mohon perkenanan-Mu menjelaskan lebih detail di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Disilakan pujian kaum Bapak. Bapak-bapak. Tuhan Yesus setia. Mau bawa buri enggak?
tangan sekali lagi untuk kaum bapak. Jika susah dari asisten nasabah nih. Pemain musik pun dan dia mau latihan overtone. Modelannya, ya. Tapi semangatnya, tepuk tangan sekali lagi. Tapi ini kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh seluruh orang percaya di segala abad. Demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya Allah yang kuasa paling langit dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersaudara, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sebelum saya berdoa syafaat, mohon dibacakan pokok-pokok doa kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan langsung berdoa. Ya, umum. Umum. Ada? Tidak? Umum aja. Langsung. Ya. Baik, mari kita berdoa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Engkau Maha Kasih, Maha Penyayang, penuh rahmat, Maha Rahim. Kami berterima kasih betapa hebatnya Tuhan menolong, menyertai kehidupan kami sekalian. Dan kami berdoa dalam persekutuan kami pada saat ini di Pospel Bekasi, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kami berterima kasih ya Tuhan, selalu mendengar cerita-cerita yang menyemangati iman kami. Betapa hebatnya saudara-saudara seiman, tubuh Kristus, saling menopang satu dengan yang lain, berlomba-lomba untuk datang, menyaksikan, mempertontonkan betapa hebatnya Tuhan menolong hidup mereka. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola Pospel Bekasi, Bapak Pendeta yang Trimulu bersama istri dan keluarganya. Tuhan mengurapi mereka dan seluruh majelis yang ada, dan setiap guru-guru sekolah minggu. Tuhan mengasihi dan memberi hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat melayani. Jadikanlah mereka teladan, perkataan-perkataan, doa-doa mereka dipenuhi kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi sekolah minggu yang ada. Siapkan mereka, tumbuh kembang mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Sejak ini mereka mengenal betapa Tuhanlah yang memberi kehidupan pada mereka. Dan kami berdoa jika ada jemaat yang lansia, duda maupun janda, anak-anak yatim piatu, Tuhan menyertai dan mengasihi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi program-program gereja sepanjang 1 tahun ke depan ini. Mohon kebersamaan Tuhan kepada seluruh mereka yang terlibat di dalamnya. Dan kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat dengan semua kerjasama tim, sama-sama pelayanan ini dapat dibangun dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemilihan dan panitia pemilihan majelis telah bekerja dengan baik. Dan kami berdoa bagi 15 orang penentuan diaken dan 5 orang dari Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta telah mendapatkan hasil. Mohon berkat-Mu sehingga sebelum menuju kepada pengurapan, Tuhan menyertai agar ada proses-proses pembekalan dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Phineas Jegi bersama istri dan keluarga. Tuhan beri hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang sehingga dalam melayani, mendampingi jemaat-Mu di Jakarta, Bekasi dan Cibubur semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami berdoa bagi generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA dan bangku kuliah. Tuhan menolong mereka sehingga menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi para anak-anak muda yang sedang mencari
pekerjaan, dan pasangan hidup. Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga dapat mendapatkan hasil yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat lain. Mohon berkat Tuhan turun atasnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, orang-orang yang melakukan perawatan dan pengobatan, perlengkapan dan peralatannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi saluran berkat buat mereka sehingga mereka dipulihkan kembali. Kami berdoa bagi kota Bekasi dan sekitarnya, Tuhan menolong kota ini sehingga di mana jemaatmu berada, kota ini dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan toleran terhadap satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi bangsa negara, memberkati Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran TNI dan Polri sehingga semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Kepada mereka pemimpin-pemimpin daerah atau pejabat-pejabat nasional yang tidak sejalan, tidak menjalankan undang-undang, bahkan cenderung mereka berbeda untuk memisahkan satu dengan yang lain, Tuhan gantikan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi majelis sore GKST dan seluruh jajarannya, pelayanan wilayah GKST di mana saja berada, Tuhan memberkati masing-masing sehingga di dalamnya terdapat kekuatan, kekompakan, dan pelayanan yang bermutu bagi membangun iman jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami teringat akan Pak Pendeta Beni Ninoharan yang beberapa waktu lalu masuk rumah sakit karena ada gangguan pada jantung. Tuhan memberkati sehingga ada pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Demikianlah mereka yang sakit dan tidak disebutkan namanya, satu persatu Tuhan memberkati dan mengalami pemulihan. Mereka yang bersyukur karena berulang tahun, baik ulang tahun kehidupan pribadi, kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, atau syukur atas keberhasilan apa saja, kami sungguh bersyukur bersama mereka atas apa yang Tuhan buat bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Aku
Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepada-Mu. Amin. Mohon perhatian sejenak untuk warta. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Evangelis Edson Manyonyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada majelis berdoa, jalan majelis. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk minggu depan tetap kebaktian jam 3 sore selanjutnya, Ibu Esther. Luar biasa. Sekali lagi mengucapkan Pos Pelayanan Bekasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau minggu lalu Pendeta Litson sudah disiapkan satu bingkai dan bingkai itu kosong, tidak diambil, bagaimana nih? Kalau mau aku tahu. Jadi jangan kecewa karena memori STCI. Mungkin ada biakong setahu masalah nih. Iya. Kunjani. Biakong sama Itu tinggal. bagian diaken yang urus. Terima kasih juga untuk Biakong sama. yang berbagian dalam melayani, majelis pendamping, pemain musik, pendeta Pineas dengan tim, juga jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang simpatisan, saya dengan sukacita ada yang baru pertama kali bergabung dengan kami pada saat ini. Luar biasa. Saya mengundang, boleh berdiri? Mari. Boleh kali Beta Kunjani boleh memperkenalkan diri sebentar. Mari, mari Ibu. Salam. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rasa poso. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wetem sudah beralamat usahakan kembali di kantor sih sebenarnya. Terbangun aku pengen carikan bahasa poso. Tapi nggak apa-apa lah bisa jalan. Saya Hans Namponje berasal dari Kampung Kuku. Kampung? Kampung Kuku. Kenapa? Madue. Mama asli Kuku, papa asli Teura. Oh, iya. Istri pertama ini. Ada yang terakhir. Dan yang terakhir. Oh, iya. Bahagia. Selesai. Iya. Jadi yang pertama dan yang terakhir puji Tuhan. Amin. Jadi tempat tinggal di Pegunungan Permai 2011. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Selama ini masa dari informasi dan kerja di KST sebulan yang mudah-mudahan Tuhan berkati. Amin. Pada waktu saya pasti hadir. Iya. Ini puji saya sampaikan puji Tuhan bisa bergabung bersama-sama di tempat ini kita terpusat berpura. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dari keluarga apa ini biasakan kalau keluarga selalu diperkenalkan biar kami tahu. Oh, Keluarga siapa? Lamponje. Lampunje Pupa. Manado. Oh, Ngomong. Ya, bisa begitu ya, begitu. Terima kasih kami jemaat sangat sukacita. Apalagi kalau sudah mendaftar menjadi jemaat tetap. Amin. 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 Oh, jadi
saat mungkin sekarang ada di Pondok Ungu ya, tidak jauh dari Pondok Ungu, cuma 1 kali mobil Ya. sampai di sini. Mantap. Jadi setiap kali sore jam 3, mari kita rei. Mau rasa-rasa kampung Beko dan sekitarnya ada di sini. Ya. Ya, luar biasa. Saya senang. Ane repa tahu kita rei Pondok Ungu. Nah, saleh. Maka jela kita. Tuara paru ko sa ibang rumah cida ka bangkenya. Ane sonda mo jela dadarahan ibu. Amin. Luar biasa ya. Baik, jangan aku di Pukau Warta, mari ya cerita. Ya. Berikut saya akan membacakan berita acara yang sudah disampaikan tadi, sudah dibacakan di pusat di Gloria Jakarta pada ibadah pukul 10 pagi. Pada saat ini tidak ada lagi penandatanganan karena sama. Sudah ditandatangan hanya karena ada 5 majelis terpilih di tempat ini yang belum mendengar, dan juga jemaat yang hadir pada saat ini belum mendengar, maka akan dibacakan lagi. Dan puji Tuhan, panitia juga, Parinson Manyonyo, salah satu panitia yang ikut andil di dalam pemilihan ini. Berita acara pelaksanaan pemilihan penatua diaken Jemaat Gloria Jakarta periode 2022-2026 berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta nomor 16 NJ garing GKST Jakarta garing 11 garing 2021 tentang panitia pemilihan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2022-2026, maka panitia yang terpilih telah melaksanakan tugas yang dimaksud. Mengingat waktu yang terbatas dan wilayah yang luas, panitia menggunakan metode formatur yang telah disetujui oleh Majelis Jemaat. Maka pada rapat ketiga tanggal 13 Desember 2021 bertempat di Sekretariat Jemaat GKST Gloria Jakarta, panitia menghasilkan keputusan bersama atas 15 nama majelis jemaat terpilih dan 5 badan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2022-2026. Daftar nama terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jakarta 26 Desember 2021. Karena ini sudah ditetapkan semenjak Desember. Panitia pemilihan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2022-2026. Ketua Panitia Pendeta Dian Patiku STH, Sekretaris Esther Lintangoni SPAK SPD, anggota Parinson Manyonyo MTH, 2 saudara Michael Evander Lateka Eskom, 3 Nona Bernice Lumbu MK. Daftar nama penatua diaken Jemaat Gloria Jakarta terpilih periode 2022-2026. Dapat dong, gak mudah. 1. Bapak Jenny Paswa. 2. Nyonya Komang Agustanti. 3. Nyonya Santoso. 4. Nyonya Ruagadi. 5. Bapak Iwan Bayona. 6. Nona Juliana Kiayo. 7. Bapak Felis Tanuno. 8. Saudara Petrus Tolage. 9. Nyonya Rusiana Tobondo. 10. Nyonya Herina Kulowo. 11. Nona Yurlin Sumoga. 12. Nona Karisma Tadayu. 13.
Nona Reni Parwata 14, Nyonya Angelin Margareta Tangoni 15, Nona Maiti Serli Liedani. Demikian nama-nama dari penatua diaken terpilih. Dilanjutkan dengan daftar nama Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKST Gloria Jakarta. 1. Bapak Ritson Manyonyo MTH. 2. Esther Yulin Tangoni Espak SPD. 3. Michael Vander Lateka Eskom. 4. Bernice Lombu MKEP. 5. Foni Krishna Pagala Kalamba. Demikian nama-nama yang akan bekerja sama pada periode 2022-2026. Dan nama-nama ini sudah masuk dalam grup. Kalau tidak ada boleh menghubungi kami, takut manusia ada yang lupa. Demikian, terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah, saja kita berdiri. Masih berdiri. Mic. Kita masih tetap berdiri. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami Dan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni segala dosa kami. Dan janganlah bawakan ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Olehnya apa yang telah kita dengarkan, kita perlakukan pada saat ini
pulanglah, kembalilah, lakukan yang terbaik, berjalanlah sesuai dengan terang firman Tuhan, dan ikut sertakan Tuhan dalam kehidupanmu, dan selalu tabah dalam melangkah bersama Yesus Kristus Tuhan. Dan akhirnya, terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta perlindungan daripada Roh Kudus Tuhan, mengasihi, menyertai, menyempurnakan iman kita, mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh sejenak. Atas nama seluruh majelis jemaat GPST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih. Foto yang pakai sekolah dulu. Ya, foto. Yang pakai sekolah. Lo asik. Foto nih. Apa fotonya? Nih. Ini dulu nih. Yang bertugas. Bertugas. Ya. Daiba. Oh, pertama kali main foto ini. Pertama kali jangan pertama kali mari. Iya. Ini. Yang pertama yang luar biasa mari. Mari. Makanya mencipin kata ini istri yang pertama. Mau terakhirnya. Lega satu. 1, 2, 3. Oke. Oke. Melingkar. Raimo. Jemaat yang pertama juga ikut berdoa.